Halo sahabat statistik, berjumpa kembali dalam kegiatan sosialisasi KBLI 2025 sebagai bagian penting dari persiapan tesis ekonomi 2026. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 kategori, yaitu kategori L, N, dan O. Yang pertama yaitu kategori L, aktivitas keuangan dan asuransi. Sahabat statistik, jika kita lihat perbandingan berikut antara KBLI 2020 dan 2025, kategori L mengalami pergeseran kategori dari kategori K menjadi kategori L. Pada gambar berikut ini juga terlihat perbandingan di mana terdapat perubahan jumlah golongan, subgolongan, dan kelompok pada kategori L. Kategori L mencakup aktivitas keuangan, aktivitas asuransi, dan aktivitas keuangan tambahan tanpa memperhatikan teknologi yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut ataupun jasa penunjangnya. Di dalam KBLI 2025, kategori L terdiri dari 3 golongan pokok utama, yaitu golongan pokok 64 untuk aktivitas jasa keuangan, golongan pokok 65 untuk asuransi, penjaminan, reasuransi, dan dana pensiun, serta golongan pokok 66 untuk aktivitas penunjang jasa keuangan dan asuransi. Berikut ini beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam kategori L yang dapat sahabat statistik temui di Kalimantan Tengah, antara lain aktivitas perbankan konvensional maupun perbankan syariah, asuransi jiwa, penukaran valuta asing, serta juga termasuk agen billing. Namun sahabat statistik, penting untuk diperhatikan bahwa ada beberapa aktivitas yang tidak termasuk ke dalam kategori L, antara lain jasa teknologi informasi yang mendukung perbankan tanpa bersifat keuangan yang masuk ke dalam kategori K, kemudian program asuransi sosial yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah masuk ke kategori P, serta aktivitas perantara baik individu maupun perusahaan pada usaha real estate yang masuk ke kategori M. Berikutnya sahabat statistik, kita masuk ke kategori N, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Jika kita lihat perbandingan berikut, kategori N mengalami pergeseran kategori, yaitu dari kategori M menjadi kategori N, namun tetap dengan nama kategori yang sama. Pada gambar berikut ini juga terlihat perbandingan di mana terdapat perubahan jumlah golongan, subgolongan, serta kelompok pada kategori N. Sahabat statistik, kategori N ini mencakup kegiatan yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi untuk menyediakan pengetahuan serta keterampilan khusus bagi pengguna. Di dalam KBLI 2025, kategori N terdiri dari 7 golongan pokok utama, yaitu golongan pokok 69 untuk aktivitas hukum dan akuntansi, golongan pokok 70 untuk aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, golongan pokok 71 aktivitas arsitektural dan engineering, pengujian dan analisis teknis, lalu golongan pokok 72 untuk aktivitas penelitian dan pengembangan ilmiah, golongan pokok 73 untuk aktivitas periklanan, penelitian pasar, dan kehumasan, golongan pokok 74 untuk aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya, serta golongan pokok 75 untuk aktivitas kesehatan hewan. Berikut ini beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam kategori N yang dapat sahabat statistik temui di Kalimantan Tengah, antara lain pengacara, notaris dan pejabat pembuat akta tanah, lalu jasa pembuatan dan penampakan iklan di koran atau surat kabar, kemudian fotografer, arsitektur, dan dokter hewan. Namun, penting juga untuk diperhatikan bahwa ada beberapa aktivitas yang tidak termasuk ke dalam kategori N, antara lain aktivitas pengadilan hukum yang masuk ke kategori E, lalu aktivitas penulis fiksi atau teknis secara mandiri masuk ke kategori S, lalu jasa bimbingan belajar masuk ke kategori I, serta pemasangan jaringan kabel atau sistem AC yang terkait dengan konstruksi fisik yang masuk ke kategori F. Selanjutnya sahabat statistik, kita masuk ke kategori O, aktivitas administratif dan penunjang usaha. Sama halnya dengan kategori L dan N, kategori O juga mengalami pergeseran kategori, yaitu dari kategori N, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, tenaga kerjaan, dan agen perjalanan pada KBLI 2020 menjadi kategori O, yaitu aktivitas administratif dan penunjang usaha pada KBLI 2025. Pada tabel berikut juga terlihat perbandingan di mana ada perubahan jumlah golongan, golongan, dan kelompok pada kategori ini. Kategori O mencakup berbagai kegiatan yang menunjang operasional bisnis atau perusahaan secara umum. Kategori ini berbeda dengan kategori N, karena tujuan utamanya bukan sebagai keahlian khusus. Di dalam KBLI 2025, kategori O terdiri dari 6 golongan pokok utama, yaitu golongan pokok 77 untuk penyewaan dan sewa guna usaha, golongan pokok 78 untuk aktivitas ketenagakerjaan, golongan pokok 79 untuk agen perjalanan dan penyelenggara tur,
Golongan pokok 80 untuk aktivitas sekuriti dan keamanan, golongan pokok 1 untuk aktivitas jasa untuk bangunan dan landscape, serta golongan pokok 82 aktivitas penunjang kantor dan penunjang usaha. Berikut ini juga ada beberapa contoh aktivitas yang termasuk ke dalam kategori O yang dapat sahabat statistik temui di Kalimantan Tengah, antara lain jasa rental mobil, jasa penyewaan perawatan dan perlengkapan acara, jasa penyalur asisten rumah tangga, agen perjalanan, jasa personel keamanan untuk acara, serta jasa perawatan dan pemeliharaan taman. Penting juga untuk diperhatikan bahwa ada beberapa aktivitas yang tidak termasuk ke dalam kategori O ini, antara lain sewa guna usaha finansial, dengan sewa dengan hak opsi masuk ke kategori L, kemudian penyewaan dengan operator diklasifikasikan sesuai aktivitas yang dilakukan, misalnya kategori F untuk konstruksi atau kategori H untuk transportasi. Kemudian yang tidak termasuk juga ke dalam kategori O adalah penyewaan properti yang masuk ke kategori M. Kemudian distribusi konten digital yang dilakukan oleh penerbit konten masuk ke kategori J. Sebelum kita tutup, agar kita lebih mudah mengingat, maka kita pegang beberapa kata kunci utama. Untuk kata kunci kategori L adalah bank, kredit, pembiayaan, dan asuransi. Sedangkan kata kunci untuk kategori N diantaranya yaitu konsultan, akuntan, pengacara, arsitek, serta jasa profesional. Dan terakhir, kata kunci untuk kategori O antara lain rental atau sewa, outsourcing, tenaga kerja, agen travel, biro perjalanan, cleaning service, call center, dan jasa administrasi. Sahabat statistik, mari kita kawal bersama langkah besar ini untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa. Sensus Ekonomi 2026 milik Indonesia. Terima kasih.